Selamat pagi siswa-siswaku teladan kelas 12 IPA 1, IPA 2 maupun IPA 3. Kita berjumpa lagi pada lanjutan materi bagian kedua dari sifat koligatif larutan. Yaitu kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk mempelajari sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu tentang definisi, arti, makna daripada sifat koligatif. Koligatif sebetulnya berasal dari kata kolega, kelompok, teman, dan lain-lain. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut. Saya ulangi, sifat yang ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan tidak ditentukan oleh jenisnya. Apapun jenisnya, asal banyaknya partikel terlarut sama, dijamin pasti sifat koligatifnya akan sama. Sebagai contoh, glukose dan urea adalah suatu zat terlarut yang jenisnya berbeda. Zatnya berbeda, satu glukose, satu urea. Tetapi dalam hal ini dengan jumlah mol yang sama, yaitu masing-masing 0,1 mol, maka sifat koligatifnya pasti akan menghasilkan angka yang sama. Ada 4 jenis sifat koligatif larutan. Dalam hal ini, 4 jenis sifat koligatif larutan yang akan kita bahas satu persatu adalah sebagai berikut. Pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau diberi simbol delta P. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kenaikan titik didih larutan dengan lambang delta TB. Dan yang ketiga, kebalikan dari kenaikan adalah penurunan titik beku larutan atau dengan lambang delta TF. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tekanan osmotik larutan atau diberi lambang P. Kita membahas materi yang pertama dari sifat koligatif non-elektrolit, yaitu tentang penurunan tekanan uap larutan atau diberi lambang delta P. Apabila suatu air murni dipanaskan, maka akan terjadi perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas atau wujud uapnya. Pada saat air berubah menjadi uap yang terjadi maka akan menimbulkan adanya tekanan. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap itu disebut dengan tekanan uap pelarut. Apabila ke dalam air murni dimasukkan suatu zat terlarut, maka akan berubah menjadi larutan. Pada saat larutan dipanaskan, maka tekanan uapnya akan mengalami penurunan. Mengapa tekanan uap bisa mengalami penurunan? Yaitu karena adanya partikel-partikel zat terlarut yang menghambat terjadinya penguapan daripada larutan itu. Karena dihambat oleh partikel-partikel zat terlarut, maka tekanan uapnya menjadi berkurang atau mengalami penurunan. Besarnya penurunan tekanan uap itu berbanding lurus dengan banyaknya fraksi mol zat terlarut. Jadi adanya zat terlarut tadilah yang menyebabkan penurunan tekanan uap, yaitu fraksi mol dari zat terlarutnya. Kita hitung dengan rumus, ada beberapa, sangat sederhana rumusnya. Pertama, delta P, P0 dikali XT. Yang kedua, P, P0 kali XP, dan delta P sama dengan P0 min P. Dengan artinya masing-masing, delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap pelarut murni,
P saja adalah tekanan uap larutan, dan sekali lagi delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. Oke, kita lihat contoh soal yang biasa tampil dalam menghitung tentang penurunan tekanan uap. Di sana disampaikan air murni pada 100 derajat Celcius, tekanan uapnya adalah 760 mm Hg, atau kalau dalam cm Hg menjadi 76, atau kalau dalam ATM, atmosfer, menjadi 1 ATM. Itu adalah keadaan yang normal. Pada suhu yang sama, nah biasanya memang syaratnya kalau menghitung tekanan suhunya harus sama. Hitunglah tekanan larutan glukosa 18%. Kemudian pertanyaan B, berapa penurunan tekanan uap larutan glukosa tersebut? Jadi dari soal itu kita bisa menganalisa, yaitu tekanan uap pelarut air P0-nya adalah 760 mm Hg. Satuan tidak perlu dirubah, boleh juga kalau memang mau dirubah, kalau pertanyaannya menuntut adanya perubahan. Kemudian persen larutan glukosa, di bab pertama kita sudah belajar tentang kadar persen, maka dalam hal ini langsung kita pakai dalam soal penurunan tekanan uap. Pertanyaannya, berapa tekanan uap larutannya? P-nya. Kemudian yang B, berapa penurunan tekanan uapnya? Jawabnya sekali lagi di materi sebelumnya, kalau larutan glukosa dengan kadar 18%, maka yang paling mudah massa larutannya dimisalkan 100 gram. Otomatis glukosanya adalah 18 gram dan massa air adalah sisanya, yaitu 82 gram. Langkah-langkahnya, karena rumus yang kita pilih tadi ada beberapa, maka yang harus kita hitung wajib adalah tentang mol, baik itu mol terlarut maupun mol pelarut. Nah, mol terlarut glukosa sangat mudah. Massa per mR-nya dihitung 18/180 atau 0,1 mol. Kemudian mol air, massa airnya 82, mR-nya harus hafal 18, dapatnya 4,5555 atau dibulatkan 4,56. Nah, kalau kita ingin menghitung tekanan uap larutan, pertanyaan A tadi, yaitu dengan rumus P. P adalah P0 kali XP. Nah, di materi sebelumnya, XP adalah fraksi mol pelarut. Apa itu fraksi mol pelarut? Mol pelarut dibagi dengan mol total atau pelarut dan terlarut. Sehingga kalau kita hitung sesuai yang ada di sana, maka akan mendapatkan hasil akhir adalah 743,7 mm Hg. Kalau kita bandingkan dengan tekanan uap air murni tadi, yaitu 760, maka terjadi penurunan. Ya, penurunan. Nah, berapa penurunannya? Kita jawab pada pertanyaan B. Besarnya penurunan tekanan uap. Delta P adalah P0 min P. P0 min P. P0-nya 760, P-nya dihitung 743,7. Penurunannya sebesar 16,3 mm Hg. Oke, kita masuk kepada bagian kedua dari sifat koligatif larutan, yaitu tentang kenaikan titik didih larutan atau diberi simbol delta TB. Air murni apabila dipanaskan, maka dia akan berubah dari wujud cair menjadi wujud gas atau uap. Nah, perubahannya dari cair ke uap, itulah yang namanya titik didih. Jika air murni dipanaskan, maka akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Apabila ke dalam air murni dimasukkan suatu zat terlarut, maka larutan yang terjadi akan mengalami kenaikan titik didih.
Terjadinya kenaikan titik didih disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut. Partikel-partikel zat terlarut tersebut yang akan menyebabkan menghambat perubahan uap yang terjadi sehingga titik didihnya akan mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan titik didih berbanding lurus dengan molalitas larutannya. Rumus yang biasa dipakai ada beberapa. Yang paling sederhana, yang pertama adalah delta TB sama dengan M kali KB. Di mana M sudah kita pelajari yaitu tentang molalitas. Kemudian yang kedua, delta TB sama dengan massa per MR 1000 per P kali KB. Nah, massa per MR 1000 per P tidak lain adalah molalitas. Kemudian artinya masing-masing. Delta TB sudah ada di atas, yaitu perubahannya. Dalam hal ini adalah kenaikan titik didihnya. Kemudian TB. TB adalah titik didih larutan. TB menunjukkan titik didih larutannya. Kemudian KB. KB adalah tetapan. Namanya biasa dalam simbol K itu pasti tetapan. Kalau KB namanya tetapan titik didih molal dari pelarutnya. Kemudian kalau kita ingin menghitung titik didih larutannya, nilainya adalah TB-nya pelarut ditambah dengan delta TB-nya atau kenaikannya. Nah, khusus kalau pelarut air karena 100, maka TB larutannya pasti nilainya di atas 100 derajat Celcius. Kita lihat contoh soal yang sangat sederhana. Ada air dengan volume 500 ml, dimasukkan zat terlarut, glukosa, dengan MR 180, kemudian tetapan titik didih molalnya atau KB-nya adalah 0,52. Dari soal itu kita bisa tahu massa terlarutnya 18 gram, massa pelarut air 500 gram, KB airnya 0,52 dan TB air 100 derajat Celcius. Nah, kemudian menjawab soalnya seperti kita sampaikan di depan tadi, masukkan rumus, bisa pilih rumus paling atas atau rumus yang di bawahnya. Rumus yang kedua, delta TB, massa per MR 1000 per P kali KB. Angkanya kita masukkan semuanya, maka mendapatkan nilai 0,104 derajat Celcius. Itu adalah delta TB-nya, artinya kenaikannya. Sedangkan pertanyaannya adalah titik didihnya. Maka titik didih larutannya adalah TB-nya pelarut dengan ditambahkan delta TB. Sehingga 100 ditambah 0,104 atau 100,104. Kita masuk kepada materi sub yang ketiga, bagian dari sifat koligatif, yaitu tentang penurunan titik beku larutan. Kalau titik didih mengalami kenaikan, maka titik beku adalah kebalikannya, yaitu akan mengalami penurunan dengan simbol delta TF. Kemudian jika suatu air atau pelarut murni didinginkan pada suhu tertentu, maka air tersebut akan mengalami titik beku. Pada keadaan normal, titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, jika ke dalam air atau pelarut dimasukkan zat terlarut, maka yang terjadi adalah penurunan titik beku. Titik beku mengalami penurunan sama seperti pada kenaikan titik didih, yaitu adanya partikel-partikel zat terlarut. Partikel zat terlarut itulah yang menyebabkan titik beku larutannya mengalami penurunan. Besarnya penurunan titik beku berbanding lurus dengan molalitas, seperti pada kenaikan titik didih.
Rumus yang digunakan tinggal mengganti lambang-lambang tadi dari titik di D, sehingga rumusnya mengganti delta TB menjadi delta TF M kali KF, atau kalau dijabarkan delta TF massa per mR 1000 per P kali KF. Nah, TF larutan itu adalah TF pelarut min delta TF. Jadi kalau mengalami penurunan, maka TF larutannya harus dikurangi dengan penurunannya, yaitu sebesar delta TF. TF itu adalah titik beku daripada larutan. KF sesuai yang tadi, yaitu tetapan penurunan titik beku larutannya. Ya, kita lihat contoh soal untuk menghitung penurunan titik beku ataupun titik beku larutannya. Hitunglah titik beku larutan berikut. Jadi ada dua yang kita sampaikan dalam bentuk kadar, yang kedua dalam bentuk massa. Yang pertama untuk larutan urea 20%, berarti di sini untuk larutan urea 20% adalah pelarutnya pasti berupa air. Jadi untuk larutan yang pelarutnya berupa air, maka tidak perlu disebut larutan yang dimaksud. Kemudian yang B, nanti kita ingin mencoba melihat soal yang pelarutnya adalah bukan air. Nah, dalam hal ini nanti pelarutnya adalah suatu senyawa bensena. Oke, untuk soal A sudah sangat biasa. Pertama-tama, sebelum ke sana, kita dari soal harus ada kelengkapannya, yaitu KF air biasa diketahui atau ada dalam tabel, nilainya selalu 1,86. Kemudian KF bensena 5,07. Sekali lagi, itu adalah sudah ada dalam tetapan, sehingga kita tidak perlu untuk menghafalnya. TF bensena 5,45. MR-nya urea 60 dan MR-nya naftalena atau C10H8 sebesar 128. Nah, seperti pada contoh soal kenaikan titik D, larutan urea 20% pasti ada terlarut, yaitu ureanya sebanyak 20 gram. Berarti sisa airnya adalah 80 gram. Sehingga kalau dimasukkan di rumus, delta TF sama dengan 20 per 60, 1000 per 80 kali KF-nya 1,86. Atau dihitung dengan angka biasa 7,6725. Itu adalah delta TF-nya. Bagaimana titik bekunya? Titik bekunya adalah TF-nya dari pelarut dikurangi dengan delta TF-nya. Yaitu titik pelarutnya adalah 0 dikurangi dengan 7,67 atau menjadi minus 7,67 derajat Celcius. Nah, karena pelarutnya air, maka pasti TF daripada larutannya pasti bertanda nilainya adalah minus. Kemudian untuk B, pelarut selain air. Sama dengan cara menghitung rumusnya, tidak ada perubahan. Masuk rumus massa per mR 1000 per P kali KF. Nah, yang di sini kalimatnya karena sebanyak 6,4 gram naftalena, maka jelas naftalena adalah sebagai zat terlarutnya. Maka masanya 6,4, MR-nya naftalena 128, pelarutnya adalah bensena, yaitu berupa 100 gram bensena. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, KF-nya 5,07, mendapatkan hasil 2,535. Nah, TF larutannya itu adalah TF-nya pelarut, yaitu 5,45, TF-nya bensena, dikurangi dengan delta TF-nya 2,536. Sehingga nilainya 2,9 sekian-sekian. Nah, kenapa titik bekunya tidak negatif? Karena di sini pelarutnya adalah bukan air. Oke, kita lanjut bagian terakhir dari sifat koligatif non-elektrolit, yaitu tentang tekanan osmotik larutan, atau lambangnya adalah Pi. Nah, tekanan osmotik dalam hal ini adalah tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan.
Jadi kalau dalam tekanan osmotik maka tidak ada lambangnya delta P, tapi cukup dengan P, yaitu tekanan osmotik. Ya. Kemudian dalam tekanan osmotik kita harus membandingkan antara tekanan osmotik dengan molaritasnya, di mana tekanan osmotik larutan itu selalu berbanding lurus dengan molaritas larutannya. Rumus untuk menghitung sangat sederhana, P sama dengan MRT. P MRT, M molaritas, P tekanan osmotik, R adalah tetapan gas, yaitu nilainya 0,082, itu untuk satuan liter atmosfer mol, sedangkan T adalah suhu Kelvin atau suhu dalam derajat Celcius ditambah dengan 273. Contoh soal untuk menghitung tekanan osmotik. Ada larutan urea, masanya 6 gram urea dilarutkan ke dalam 1 liter air. Jadi sangat sederhana, kita menimbang urea 6 gram, kemudian airnya 1 liter, diukur suhunya 27 derajat Celcius. Jadi kalau suhu ruangan kira-kira 30, didinginkan sedikit sehingga menjadi 27 derajat Celcius. Nah, kemudian dari soal itu diketahui sangat gampang, ureanya 6 gram, kemudian volume air 1 liter atau 1000 mili, suhunya 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin, dan R-nya adalah 0,082. Nah, kenapa 0,082? Karena satuannya molaritas itu adalah dalam mol per liter, sehingga angkanya selalu 0,082. Rumus P sama dengan MRT. Kita masukkan M molaritas itu bisa dijabarkan massa per mR 1000 per V. Jadi kalau kita menggunakan rumus massa per mR 1000 per V, maka V-nya nanti dalam satuan mili. Tadi kita sudah lihat diketahuinya. Jadi angka 6 per 60, 1000 per 1000 kali 0,082 kali suhu 300. Mendapatkan hasil. Ya, hasil akhir adalah 2,46 atm atau atmosfer. Nah, itulah pembahasan tentang 4 sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ingat ya, ini untuk non-elektrolit. Waktu di kelas 10 kita semuanya sudah belajar tentang larutan non-elektrolit. Jadi nanti khusus untuk yang elektrolit kita akan bahas pada materi subbab berikutnya. Nah, untuk memperdalam dari materi ini maka para siswa harus, saya ulangi, harus melatih dengan mengerjakan soal-soal latihannya yang nanti akan kita sampaikan dari latihan 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5. Jadi masing-masing nanti kita fasilitasi dengan beberapa model kombinasi daripada soal-soal. Kita percaya tanpa berlatih, tanpa mencoba soal, pasti kita masih belum mampu untuk menguasai dengan baik. Berlatihlah dengan soal-soal sehingga semuanya akan menjadi mudah dan dapat segera kita pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan